Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Kembali pada kesempatan kali ini admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sobat-sobat sekalian, pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait perekrutan tenaga ASN P3K, yakni Kementerian Pan-RB minta BKN kaji potensi tingkat kelulusan soal passing grade P3K. Nah, mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu menyusul banyaknya masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menteri Pan-RB terkait nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina. Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kedua, kita akan kumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian Pan-RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, ujar Anas. Anas mengatakan berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan. Nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi P3K. Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos. Itu sudah kita bahas. Tapi tentu Kementerian Pan-RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka, ujarnya. Perlu diketahui, nilai passing grade atau ambang batas ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara soal-soal dalam Computer Assisted Test atau CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K, tegas Menteri Anas. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya diterapkan, terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Kami akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian Pan-RB, jelas Bima. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian, terkhususnya sobat-sobat yang telah mengikuti atau akan mengikuti tes P3K teknis. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.